Halo semuanya, Hendrik di sini. Nah, di ICU itu ada satu momen yang seringkali, percaya atau enggak, lebih bikin deg-degan daripada pasang alat bantu napas. Momen itu adalah saat kita memutuskan untuk melepaskannya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas seni dan sains di balik penyapihan ventilator. Ini adalah proses super penting buat nentuin kapan seorang pasien itu siap buat kembali bernapas pakai kekuatannya sendiri. Betul banget. Memasang ventilator itu udah jadi tantangan ya. Tapi melepaskannya itu butuh perhitungan yang jauh lebih matang. Kenapa coba? Soalnya kalau kita salah langkah sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Pasien bisa gagal napas lagi dan ujung-ujungnya harus dipasang ventilator ulang. Nah, prosedur pemasangan ulang ini risikonya jauh lebih tinggi loh. Risiko infeksi dan komplikasi lainnya bisa meningkat drastis. Jadi kita bisa bayangin proses ini tuh kayak ujian kelulusan buat paru-paru pasien. Setelah berhari-hari dibantu mesin, sekarang waktunya mereka buktiin kalau mereka udah cukup kuat buat lulus dan berfungsi mandiri lagi. Ini pertaruhan yang besar kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita kan nggak bisa cuma ngandelin firasat atau tebak-tebakan aja. Ada serangkaian langkah yang sistematis, gabungan antara pengamatan klinis yang super tajam sama data-data yang objektif. Oke, yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Langkah awal ini ibarat ngecek fondasi. Ada beberapa syarat mutlak yang harus banget dipenuhi sebelum kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Syarat pertama, badainya harus sudah lewat. Maksudnya, penyakit utama yang bikin pasien masuk ICU, entah itu infeksi berat, gagal jantung, atau apapun itu, harus sudah stabil dan terkendali. Kenapa? Karena bernafas sendiri itu butuh energi yang luar biasa besar, jadi badan pasien harus punya cadangan tenaga. Kedua, pasiennya harus kita bangunkan. Obat penenang kita hentikan total supaya mereka sadar penuh. Ini penting banget, soalnya pasien yang masih ngantuk nggak bakal punya refleks batuk yang kuat buat ngelindungin jalan napasnya sendiri. Nah, setelah semua syarat awal tadi terpenuhi, barulah kita masuk ke ujian utamanya. Spontaneous Breathing Trial. Inilah momen penentuannya. Ujian ini namanya Spontaneous Breathing Trial atau kita singkat SBT. Anggap aja nih semacam uji nyali. Di sini kita bakal setel ventilatornya ke mode bantuan yang paling minimal, jadi mesinnya cuma ngalirin oksigen aja. Tujuannya? Buat simulasi, buat lihat gimana sih kerja paru-paru kalau tanpa didukung mesin. Selama sekitar 30-120 menit ke depan, tim medis bakal mantau pasien dengan sangat-sangat ketat. Mata kita nggak boleh lepas. Apa yang kita cari? Tanda-tanda kegagalan. Misalnya nih, pasiennya tiba-tiba keringat dingin, detak jantungnya naik kencang, atau napasnya jadi cepat dan pendek-pendek. Kalau tanda-tanda itu muncul, itu artinya dia belum lulus ujian, dan prosesnya harus kita hentikan dulu. Tapi kan pengamatan visual aja nggak cukup. Kita juga butuh data yang lebih konkret, angka yang bisa diukur. Kita nggak bisa dong cuma ngandelin kayaknya sih bisa. Nah, disinilah sains mengambil peranan penting buat mendukung seni observasi kita. Alat ukur objektif yang paling sering kita pakai itu namanya Rapid Shallow Breathing Index atau RSBI. Ini skor yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Cara ngitungnya gampang kok. Kita bagi frekuensi nafas pasien per menit dengan volume tidalnya. Atau gampangnya, jumlah udara yang masuk dalam sekali tarikan napas. Angka ini ngasih kita gambaran pasti tentang seberapa efisien pernafasan si pasien. Dan ini dia angka keramatnya. Kalau hasil perhitungan RSBI ternyata lebih dari 105, itu tandanya lampu merah. Angka ini nunjukin kalau pola napas pasien itu cepat tapi dangkal. Artinya apa? Artinya otot pernapasannya bakal cepat capek, risiko gagal napas setelah selangnya dicabut jadi sangat-sangat tinggi. Oke, anggaplah pasiennya lulus ujian SBT dengan skor yang bagus. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita kasih lampu hijau buat lepas ventilator, ada beberapa pengecekan terakhir yang super penting. Ini nih, checklist terakhir sebelum lepas landas. Pertama, kita harus yakin pasien bisa batuk dan ngeluarin dahaknya sendiri. Kedua, refleks batuknya harus kuat. Dan yang ketiga, ini krusial banget kita lakuin cuff leak test. Jadi, balon kecil di ujung selang napas itu kita kempesin, terus kita dengerin. Ada nggak suara udara yang bocor lewat di sekeliling selang? Kalau nggak ada suara bocor sama sekali, wah, itu bisa jadi pertanda ada pembengkakan di tenggorokan yang beresiko nyumbat jalan nafas begitu selangnya dicabut. Akhirnya, selang berhasil dicabut. Pasien sudah bernapas sendiri. Tapi tugas kita belum selesai loh. Justru fase setelah ekstubasi ini sama pentingnya. Pasien nggak bisa langsung kita tinggal gitu aja. Jadi begini, begitu selangnya lepas, otot-otot napas pasien itu ibarat baru mulai olahraga lagi setelah istirahat panjang.
Makanya kita sering kasih dukungan transisi, misalnya pakai oksigen aliran tinggi atau HFNC. Tapi dukungan mental juga nggak kalah penting. Pasien itu seringkali cemas, takut karena udah terbiasa dibantu mesin. Tugas kita adalah menenangkan mereka, meyakinkan mereka kalau mereka bisa, dan ngajarin teknik napas dan batuk yang efektif biar jalan napasnya tetap bersih. Saya suka banget analogi ini, karena pas sekali. Melepas ventilator itu bukan cuma soal tindakan medis, ini adalah sebuah proses rehabilitasi. Proses yang butuh kesabaran luar biasa dari tim medis, perhitungan yang presisi, dan yang paling penting, dukungan moral yang kuat buat pasien yang lagi berjuang buat dapetin lagi kemandiriannya. Nah, itulah dia seni dan sains di balik penyapihan ventilator. Sebuah proses yang selalu ngingetin kita bahwa teknologi secanggih apapun harus selalu diimbangi dengan sentuhan kemanusiaan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.